Bu Yuyu. Waalaikumsalam Bu Gita. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Oh, alhamdulillah. Gini Bu, saya kesini mau minta solusi. Mm-hmm. Pendapat Ibu gimana? Saya itu di kelas masih ada beberapa anak siswa-siswi yang masih belum bisa lancar membaca. Menurut Ibu, pendapat Ibu apa masukan gimana? Gini, apakah Ibu Gita punya murid berapa di kelasnya? Muridnya itu 67 Bu. Banyak sekali, berarti harus betul-betul anak tersebut dibimbing. Apakah Ibu Gita udah ada solusi, umpamanya memanggil orang tuanya ke sekolah atau gimana itu? Udah ada solusi belum? Solusinya udah Bu, saya udah ngasih tahu ke wali kelas, ke wali murid bahwa anak tersebut belum bisa membaca dan belum lancar membaca. Dan tanggapan dari orang tuanya pun sangat positif Bu dan direspon. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Berarti Ibu Gita itu kesulitannya itu anak-anak kelas 2 itu belum mengenal huruf dan belum bisa membaca ya? Iya Bu. Oh begitu. Apakah dari target Ibu Gita itu berapa yang ingin Ibu Gita capai untuk target ini? Mungkin untuk kelas bawah itu, kelas 2, target yang saya capai itu minimal 8%. Tapi sekarang ini udah berapa persen? Iya, baru sekitar 6%-an Bu. Berarti masih kurang ya Bu? Iya, masih kurang. Terus apakah solusi Bu Gita selain memanggil orang tuanya juga ada cara lain, umpamanya dipanggil ke depan satu orang di meja Bu Gita atau gimana yang belum bisa baca dulu, gimana itu solusinya? Itu udah dijalankan belum itu? Udah Bu, jadi setiap saya masuk ke pembelajaran saya akan memanggil 5 orang siswa atau siswi untuk maju ke depan untuk baca. Jadi tiap 5 menit sekali dia rolling. Oh itu bagus sekali Bu. Iya, Bu. Selain itu apakah Ibu Gita ada cara lain, contohnya dibawa ke perpustakaan gitu atau gimana, itu pernah dilakukan tidak itu? Pernah Bu. Jadi setiap habis pembelajaran, kalau nggak habis istirahat, anak-anak sama saya dibawa ke ruang perpustakaan. Jadi anak-anak suruh memilih buku mana yang akan mereka pilih. Dan ini Bu, anak-anak itu senangnya kalau buku lihat itu lihat buku gambar-gambar itu ada ya. gambarnya. Biasanya anak di bawah itu ya. Oh itu solusi yang baik juga Bu. Apakah anak-anak senang dibawa ke ruang perpustakaan Bu? Senang Bu, senang sekali. Senang sekali. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Selain dibawa ke perpustakaan, setelah itu dibawa orang tuanya dipanggil ke sekolah, terus ada cara lain nggak, umpamanya minta bantuan kepada rekan kerja Ibu Gita, umpamanya rekan kerja yang yang mempunyai bidang studi, umpamanya di olahraga, umpamanya di agama. Karena apa? Kalau guru kelas itu kan masing-masing memegang di kelasnya ya, masing-masing mengajar. Apakah Ibu Gita sudah bisa melakukan itu, umpamanya meminta bantuan kepada rekan kerja yang memegang bidang studi? Sudah Bu, karena sudah dibantu oleh rekan kerja yang lain, terutama di saat pulang sekolah. Anak-anak dipanggil lagi yang misalkan udah ada catatannya siapa aja yang belum bisa membaca dan siapa saja yang sudah bisa membaca, dipanggil sama rekan kerja yang bidang studi itu. Bidang studi tersebut. Jadi rekan kerja saya juga ikut membantu memantau anak-anak yang belum bisa baca. Oh begitu ya, itu solusi yang baik Bu Gita ya. Mudah-mudahan itu di anak yang murid Bu Gita yang sebanyak berapa tadi? 67 Bu. Yang sebanyak 67 itu bisa diatasi oleh Bu Gita dan bisa mencapai target antara 7 lah istilahnya ya, 7 atau 8. Dan semoga mungkin di SD Bu Gita itu kebanyakan mungkin tidak masuk TK ya, atau PAUD sebenarnya. Itu Bu. Ya, karena apa? Kalau umpamanya anak-anak murid terutama kita pas ajaran masuk sekolah itu kebanyakan mungkin di SD Bu Gita itu tidak mengikuti dulu sekolah yang lebih rendah.
Contohnya itu di TK atau PAUD mungkin tidak begitu ya Bu ya? Bu. Oh berarti langsung ke SD. Langsung ke SD. Oh, otomatis kan langsung ke SD itu kan anak belum mengenal huruf atau angka-angka yang sudah ditetapkan di sekolah itu, pembelajaran di kelas itu ya. Mudah-mudahan itu solusi yang baik. Ibu kita sudah bagus sekali mencari solusinya, diantaranya memanggil orang tua ya, memanggil orang tua ke sekolah, anak-anak yang belum bisa baca, terus dibawa ke perpustakaan juga ya. Iya, dibawa ke perpustakaan sama ya. dibantu oleh rekan kerja juga. Oh, itu adalah solusi yang baik Bu Gita. Semoga untuk kedepannya ini kelas Bu Gita ini ada perubahan Bu. Ya. Tapi kita terus-terusan kita menuntun dengan sabar dan jangan bosan-bosan Bu Iya, Bu. untuk menuntun anak-anak kita. Karena apa? Soalnya gini Bu, kebanyakan pembelajaran itu yang ditetapkan yang paling banyak itu seharusnya di rumah. Iya. Sedangkan di sekolah itu waktunya dari jam 7 hanya dan sampai jam 12. Selebihnya itu seharusnya mah ada dibantu di rumah oleh orang tuanya ya. Mudah-mudahan ibu kita jangan bosan-bosan untuk membantu anak-anak Bu Gita yang belum bisa baca. Semoga kedepannya itu ada yang lebih pintar lagi, bisa baca lagi, bisa mengenal huruf lagi. Dan semoga anak-anak Bu Gita, anak-anak kelas 2 Bu Gita yang dipimpin oleh Bu Gita itu bisa baca semuanya. Terima kasih buat masukannya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik itu harus sabar Bu, harus sabar melayani murid kita. Duduk sikap. Mulutnya dikunci. Sebelum belajar,
observasi, supervisi, akademik. Di kelas Ibu Gita yang diajarkan ini ada kelas berapa? Saya ngajar kelas 2. Ngajar kelas 2 baiklah ya. Ibu di sini sebagai coach, yang pertama Ibu Lili Nancy, ya. Dan Ibu Gita sebagai coach, dan Ibu sebagai coaching ya, maaf ya, Ibu Gita sebagai coaching, dan Ibu Sony sebagai observer. Baiklah Ibu Gita, kita mulai tentang coaching pasca observasi supervisi akademik yang Ibu ajarkan di kelas ya. Di sini Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gita sebagai coaching ya, sebagai coaching ya Ibu Gita ya. Baiklah ya Ibu Gita, saya akan mempertanyakan tentang apa yang ingin dicapai terhadap peserta didik saat pembelajaran membaca pemahaman. Yang saya sampaikan yang pertama yaitu agar siswa diharapkan mampu memahami bacaan dengan baik dan benar. Berarti siswa itu ingin membaca pemahaman itu dengan baik dan benar. Apa yang sudah dicapai pada saat Ibu mengajarkan tentang membaca pemahaman? Yang pertama, menyediakan fasilitas buku pembelajaran untuk mengembangkan minat baca murid. Yang kedua, mengajak anak ke perpustakaan untuk memilih buku bacaan. Yang terakhir ada menyanyikan lagu-lagu atau mengajak anak diskusi sebelum memulai ke pembelajaran dulu. Biasanya anak-anak yang kelas bawah itu biasanya kalau pembelajaran dimulai itu biasanya penyanyi dulu ya, dia supaya anak-anak menimbulkan minat baca ya, atau menimbulkan minat belajar untuk pembelajaran tentang membaca pemahaman tersebut. Ya, bagus sekali, ini harus ditingkatkan terus ya, ya. Yang selanjutnya, apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran membaca pemahaman dan Ibu ajarkan di kelas? Yang menjadi hambatannya itu yaitu banyaknya murid sehingga tidak terkontrol pada saat pembelajaran. Banyak sekali murid Ibu ya. Ada berapa Bu? Ada 67 orang. 67 orang di satu kelas ya Bu ya. Banyak sekali ya Bu ya, sehingga tidak terkontrol oleh Ibu dalam membaca pemahaman itu ya. Selanjutnya apa yang sudah dilakukan untuk pembelajaran membaca pemahaman? Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, adanya bimbingan belajar. Yang ketiga, menambah waktu belajar kepada murid. Yang keempat, mengadakan umpan balik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan kepada anak yang belum bisa atau belum lancar membaca. Berarti Ibu Gita mengadakan sebuah semacam program remedial ya, program remedial kepada peserta didik yang belum bisa membaca, begitu ya Bu ya. Terus kalau dihitung mengenai target nih, berapa target yang Ibu bisa capai untuk kali ini? Untuk sekarang belum mencapai 6%, tetapi saya ingin mencapainya sampai 8%. Mudah-mudahan ya bisa mencapai 8% yang Ibu Gita inginkan. Apa yang membedakan anak yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca dalam pembelajaran di kelas ini? Yang pertama, kurangnya konsentrasi terhadap anak. Yang kedua itu sebagian anak yang masuk SD belum atau tidak masuk TK dulu atau PAUD. Berarti yang di kelas kebanyakan yang di kelas Ibu Gita itu kebanyakan tidak sekolah di SD, tidak sekolah di PAUD atau di TK dulu ya, sehingga dalam proses pembelajaran itu sangat menghambat sekali ya. Mungkin dari orang tuanya gimana Bu? Mungkin dari orang tuanya saya sudah bilang ke orang tuanya bahwa misalkan kalau ada anak yang belum lancar membaca diharapkan bisa membantu ya Bu orang tua juga, karena kan pembelajaran di sekolah itu waktunya terbatas. Ya mungkin ya kita juga mengharapkan kepada orang tua begitu ya Bu ya,
karena pembelajaran yang di sekolah itu sudah ditentukan dari jam 7 sampai jam 12. Sedangkan waktu yang banyak itu digunakan di rumah ya. Mudah-mudahan orang tua juga bisa membantu ya Bu ya tentang pembelajaran di sekolah. Betul ya. Apa strateginya untuk pembelajaran di kelas sudah tepat untuk membaca pemahaman? Begini ya, Bu, itu memberikan contoh atau alat peraga kepada anak-anak. Jadi si anaknya itu diberikan buku bacaan yang apa ya namanya? Yang seminar ya, itu. yang seminar dan ada gambar juga. Biasanya anak-anak itu dia kalau anak-anak kelas 1, 2, 3 itu untuk merangsang membaca pemahaman itu supaya dia ada minat untuk membaca itu biasanya ada sebuah gambar ya, contohnya gambar tumbuhan, gambar-gambar hewan, supaya anak-anak itu mengerti oh itu adalah gambar jeruk umpamanya. Terus jeruknya itu jeruk, berarti pas anak-anak itu melihat gambar dulu, mungkin melihat bacanya itu lebih banyak ya, lebih bisa untuk belajar membacanya ya. Jadi lebih dimengerti Bu. Kalau anak kelas 2 itu lebih dimengerti untuk oh berarti lihat gambar dulu, itu gambar gambar pohon. Berarti anak-anak itu langsung bisa membuat hurufnya itu pohon ya. Mungkin begitu ya Bu ya. Ya siap ya. Apa rencana kedepannya untuk Ibu nih? Rencana kedepannya untuk keberhasilan anak-anak Ibu di kelas. Rencananya yaitu supaya murid saya bisa lancar membaca dan orang tua juga harus ikut serta membantu saat pembelajaran itu. Berarti harus saling membantu ya antara kita mengajarkan anak di kelas ya, sedangkan orang tuanya itu mengajarkan anaknya itu di rumah ya. Jadi berarti kita saling mendukung untuk keberhasilan murid-murid kita ya. Terus selanjutnya nih Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Agar peserta didik mengenal seluruh vokal dan konsonan dan bisa menyusun sebuah kata atau kalimat dengan baik. Oh berarti anak-anak di sekolah itu di SD kelas 7 di kelas itu bisa huruf-huruf vokal dulu, belajar huruf vokal. Setelah huruf vokal dia bisa dan mengingat tentang huruf vokal, bisa juga dilanjutkan dengan huruf-huruf konsonan sehingga bisa menjadikan sebuah kata atau kalimat kedua begitu ya. Terus selanjutnya nih apa hal yang positif pada saat pembelajaran? Yang positif itu dapat memberikan kebijakan dalam belajar, membaca pemahaman terhadap anak kecil. Berarti hal positifnya ya membaca pemahaman anak-anak. Nah selanjutnya nih, apa yang ingin dikembangkan pada pertemuan selanjutnya? Yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidikan yang membangun minat baca atau belajar bersama dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang lain. Supaya hasilnya bisa baik dan memuaskan gitu ya tentang pembelajaran, tentang pemahaman membaca anak-anak ini. Oke, ini selanjutnya apa kesimpulan Ibu tentang pembelajaran membaca pemahaman di kelas? Kesimpulan yang saya dapat sampaikan supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar dan proses pembelajaran bisa tercapai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagus sekali Ibu kita ya. Semoga Ibu kita dalam mengajar tentang pembelajaran tentang membaca pemahaman di kelas bisa berjalan lancar dan bisa tercapai apa yang Ibu kita inginkan supaya anak-anak di kelas 2 itu bisa semuanya belajar, bisa semuanya membaca pemahaman dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Ibu Gita tentang coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Gita tidak bosan untuk mengajarkan tentang membaca pemahaman kepada anak-anak ya. Mudah-mudahan kita saling sharing aja Bu ya, juga kepada anak-anak. Sebenarnya
biar belajarnya bisa tercapai dalam pembelajaran. Mungkin harus cuma itu aja Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai coaching pasca observasi supervisi akademik kelas 7 ya. Terima kasih Ibu Gita. Assalamualaikum Ibu Gita.